Yang ABS 32. Yang biasa itu 29. Lebih murah kan? Di Vietnam harga yang biasa 28, harga yang ABS-nya itu 31. Dan di Indonesia kita tidak keluarkan yang ABS. Harga yang paling tinggi pun yang Lux pun itu masih lebih murah dibandingkan standar di Vietnam dan di Thailand gitu. Karena kita melihat bahwa satu, kebutuhan orang Indonesia secara fitur seperti apa. Gitu ya. Apakah 125 cc itu memerlukan ABS ya sebagai sistem pengereman? Apakah dengan rem yang ada sekarang cukup atau belum gitu? Tapi ternyata survei kita konsumen nggak high speed banget yang membutuhkan yang ABS. Dua, konsumen Indonesia lebih menonjolkan fitur sebenarnya. Fitur yang gua dapat dengan harga sekian, dengan seperti ini ya, gua spend uang ini, apa yang gua dapat? Nah, tampilan, fitur, performance, gitu ya. Nah, itu yang lebih diutamakan oleh konsumen Indonesia. Jadi dengan desain fitur yang kami tawarkan dan harga yang kalau dari teman-teman wartawan kemarin di luar ekspektasi mereka gitu, karena mereka berpikirnya ini paling sama lah sama Vietnam sama Thailand 28 apa 29, yang paling murah. Ternyata kita bisa dengan harga yang lebih murah dibandingkan itu dengan fitur yang sama gitu ya, di luar dari yang ABS itu ya kenapa enggak gitu. Mulai kemarin saya nggak bisa bilang ready atau enggak, mulai kemarin kita juga mulai produksi. Udah mulai produksi, artinya mungkin hari ini mulai delivery ke dealer-dealer. Jadi kalau mau ditanya ready, ya mungkin ada Jakarta yang sudah ready, ada beberapa yang juga masih menunggu barangnya, tapi mulai Januari kita mulai distribusi dan sudah bisa mulai dipesan mulai kemarin. Untuk kapasitas produksinya berapa, Pak? Kita mau produksi sebanyak yang diminta. Banyak yang diminta konsumen? Ya. Kemarin juga ada yang tanya, apakah akan mengurangi produksi Fazio? Enggak. Main Pak Dion udah step bahwa justru kita menambah gitu. Fazio masih punya reputasi yang bagus dan masih jadi permintaan orang gitu kan. Justru dengan adanya Villano kita bukan ngurangin itu, kita justru menambah. Ya? Kalau saran saya lebih baik dicoba sendiri. Ya, karena habit berkendara berbeda, bobot juga berbeda. Tapi kalau kita benchmarking dari Fazio kan menggunakan basic engine yang sama. Kan? Waktu kita bikin acara di Bogor, ya, itu ada yang bisa sampai 94, ada yang 75, ada yang 80-an gitu ya. BBM-nya pakai apa tuh, Pak? Apa? BBM-nya pakai apa? Pertamax. Ya, kita pakai yang unleaded ya. Jadi Pertamax yang kita pakai. Kita tidak ada rekomendasi bahwa harus Pertamax. Nah, karena Pertalite pun bisa. Gitu. Ya masa kita hanya bikin motor harusnya pakai Pertamax? Enggak. Itu kan pilihan konsumen kan. Karena dia juga sudah dilengkapi dengan hybrid gitu ya. Fitur hybrid sehingga sangat membantu untuk bisa mengefisienkan konsumsi bahan bakar. Hybrid yang ada di Grand Villano maupun di Fazio itu kan dia akan berfungsi di 3 detik pertama, gitu ya, 3 detik pertama saat kita membuka gas, gitu ya, membuka gas. Sebenarnya pertimbangannya adalah justru disitulah konsumsi bahan bakar yang paling besar pada saat kita akselerasi awal, apalagi kondisi macet, kondisi lagi nanjak, gitu ya. Nah itu kan juga bukan hanya sekedar mengefisienkan bahan bakar supaya nggak boros, tapi juga kan di situ butuh performa mesin yang lebih tinggi gitu ya. Jadi justru di situ yang butuh kita pakai di situ. Jadi kalau ditanyain hybridnya nggak berfungsi kalau gue pakai high speed atau kalau gue pakai touring jarak jauh, ya bukan di situ fungsi hybridnya. Ya mungkin akan terasa kalau mereka yang sering go stop gitu ya, macet gitu ya. Atau mungkin di daerah-daerah yang nanjak, dia itu bukan ada baterai tambahan, dia tetap menggunakan aki yang ada, tetapi dia menggunakan smart motor generator untuk memberikan daya dorong tambahan kepada mesin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.